Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus di sana Ketua MUI, Simpuri Demi Hormat, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Aparatur pemerintahan di atasan dugi kabawahan Murau hadir, wabil khusus kersana Ibu Kepala Desa hormatan pribados, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Hadirin wal hadirat, karena biasana Pak acara kieu masuk aya dua ayah hadirin, ayah hadirat. Pami hadirin mah hadirna in di Lebet, kami hadirat mah hadirna out di luar, turunna golodog eta mah hadirat, hadirna di luar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dina Sahih Bukhari mah diriwayatkeun hiji wengi Sayyidina Mu'ad bin Jabal natepan Isya nyalira. Selesai takbiratul ihram, datang petani desa bermakmum di belakang. Mu'ad bin Jabal tahu ada makmum di belakang, tapi saking semangatnya beliau sholat, di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, Mu'ad bin Jabal membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua beliau membaca surat An-Nisa. Streslah makmum napa, akhirnya makmumna kabur, teu beres berjamaah sareng Mu'ad bin Jabal. Selesai sholat, Mu'ad bin Jabal tahu ada makmumnya yang meninggal. Amak Pak, teu balik hanya berjamaah kabur. Jika orang sodong wae pengajian minggat. Sanes sodong ieu Bu, imah sodong anu di Amerika. Keesokan harinya sampai kabar pada telinga si petani tadi bahwa Mu'ad bin Jabal memarahi dia. Ngaraos izin Pak, disusulan ku salah sawiyo sahabat tercerdas baginda Nabi Mu'ad bin Jabal. Akhirnya si petani ini mengadu, curhat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, abdi teh sanes alim berjamaah sareng Kang Mu'ad teh. Terus kurang atuh kabur. Atuh daya Rasul bayangkeun rakaat pertama maca Al-Baqarah, rakaat kedua maca An-Nisa, da abdi teh seueur kaporyogian. Ku Rasulullah dipanggil Mu'ad bin Jabal, klarifikasi. Ta'al sini. Wahai Mu'ad, benar apa yang disampaikan oleh orang ini, bahwa tadi malam kau mengimami sholat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa? Laras ya Rasul. Giliran Rasulullah Pak murah amak Rasulullah. Sahabat Rasulullah sambil menunjuk Mu'ad, anta munafir ya Mu'ad, kau itu penyebab orang lari dari agama Allah. Orang ini tidak mau berjamaah karena kau terlalu lama membaca surat di dalam sholat. Kenapa kau tidak baca surat Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syamsi, atau jika orang NU kulhu gitu. Kalah baca Al-Baqarah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, netepan berjamaah wae teu kenging lami komo ceramah. Asina mah kitu eta teh. Akhirna terus jam 8 kirang 10 gentan-gentan tuh kita bisa sabaraha apa? Jam 11. Duit ke jam 11 masanes pangaosan Pak, penganiayaan. Saya mau nanya sama ibu-ibu saja lah, ibu-ibu pada sok jujur. Bu, ayo lupa yang panjang. Ibu-ibu mah Pak, lupanya. Ya waktu ngaosna maksud teh. Hari bapak-bapak malah penting panjang ponok, penting menjero we. Nah,
Wengi ayeuna urang silaturahim niat ngaos sasarangan wabil khusus paminten diemut di Isra kali di Mi'rajkeun anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi yakin ibu bapak hadirin sadayana tos pada paos perkawis Isra Mi'raj. Da saemut abdi Isra Mi'raj mah ti abdi nuju TK Pak, dugi ka ayeuna Isra Mi'raj mah kitu we. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil keras ka Cikurubuk ka Sidratul salah sawias hikmah pangajeunna diwajibkeun salat 5 terang ya Pak. Jadi saya tidak akan bahas itu. Saya ingin membawa ibu bapak untuk bertamasya 15 abad ke belakang. Kita ingin melihat bagaimana peta dunia saat Sayyiduna Muhammad dilahirkan. Biar kita tahu betapa pentingnya sosok Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi peradaban dunia. 15 abad yang lalu Ibu, 1500 tahun kapangkar, dunia ini berada pada satu fase sejarah anu saur para ahli mah disebut The Dark Ages, abad kegelapan jahiliyah. Seluruh dunia berada pada fase ini, jahiliyatul ammah, kebodohan, kegelapan yang menyeluruh. Sok sanaos dina wangkin harita Pak, di palih kulon dunia ieu tos berdiri negara adidaya, superpower Romawi namina. Tos ngagaduhan agama resmi negara sebagai pemersatu bangsa Katolik. Kitab sucinya Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Sudah maju dalam hal ekonomi, politik, militer, budaya. Oke, paling wetan dunia ieu Pak, wakil harita tos berdiri negara adidaya, saingan Romawi, Persia namina. Tos ngagaduhan agama resmi negara Zoroaster, Majusi. Kitab sucinya Avesta Sandinista. Sudah maju dalam hal ekonominya, politiknya, militernya, budayanya. Tapi sok sanaos dua negara ieu tos majeng Ibu, kedua negara ieu tetap tidak bisa keluar dari kubangan jahiliyah. Saya tidak akan bahas bagaimana jahiliyah di Romawi dan di Persia, takut terlalu malam. Saya ingin fokus di antawis Romawi sareng Persia Pak. Di tengah-tengahnya ada Jazirah Arabia, ada masyarakat Arab, dan masyarakat Arab pada saat itu sudah sangat sempurna jahiliyahna. Pamit di Persia di Romawi tos ngagaduhan agama resmi Pak. Di masyarakat Arab mawakil harita beda dusun, beda pangeran Pak. RT 01 pangeran teh cebong begitu dah. RT 02 kampret. Makanya di sejarah kan kita pelajari musim haji zaman jahiliyah itu adalah momen kesempatan di mana setiap suku di masyarakat Arab berlomba memamerkan berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan lalu disimpan di dalam Ka'bah. Makanya ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi menghancurkan 360 berhala di dalam Ka'bah. Itu 360 berhala yang dianggap Tuhan oleh setiap suku di masyarakat Arab. Agama resmi pemersatu belum ada. Kitab suci belum mengenal. Makanya di dalam beberapa literatur tafsir, misalkan di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Al-Imam Thahir Ibnu Ashur 30 jilid besar, maksud Nabiyil Ummi bukan tidak bisa baca tulis, tapi diartikan oleh Thahir Ibnu Ashur sebagai nabi yang belum mengenal kitab suci, karena di Jazirah Arab tidak biasa mengenal kitab suci sebelum Al-Quran. Nah, agama resmi belum ada, kitab suci belum mengenal, perzinahan difasilitasi. Dina Sahih Bukhari Pak diriwayatkan saur Siti Aisyah, kapungkur Ibu di masa jahiliyah
Di sakurilingeun Masjidil Haram teh terdapat banyak kamar-kamar kecil, warung remang-remang, nu aya tanda di atas pintunya harga perempuan yang ada di dalamnya. Tos dibanderol Pak, nah panto belah dia 80 juta dalam kurung artis muda, panto pojok itu 7.500 dalam kurung nini sesa corona 7.500. Jadi prostitusi terselubung, warung remang-remang itu biasa Pak di masyarakat jahiliyah. Jantan upami ayeuna di Tasik masih kena aya warung remang-remang, tak eta teh warung peninggalan jahiliyah. Perjudian merajalela, korupsi sudah jadi budaya. Jangan dikira korupsi itu penyakit dunia modern, Bu. Di dalam Sahih Muslim juz kedua ada satu bab judulnya Hudayal Umal. Hudayal Umal itu artinya gratifikasi. Kan gratifikasi itu bagian dari tindak pidana korupsi. Jadi lamun ayeuna aya korupsi tak eta buah-buah katurunan jahiliyah. Kebayang gak oleh ibu bapak di tengah kondisi masyarakat yang belum mengenal kitab suci, tidak ada agama pemersatu, perzinahan difasilitasi, perjudian merajalela, korupsi sudah jadi budaya. Di tengah kondisi masyarakat seperti ini, dari rahim Siti Aminah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak akan menjadi nabi dan rasul terakhir. Di tengah kondisi masyarakat seperti kieu ibu, Sayyiduna Muhammad lahir, tumbuh, berkembang dan dewasa. Secara nurani Sayyiduna Muhammad remaja berontak ibu. Beliau tahu, beliau yakin bahwa tradisi masyarakat ini tradisi bejat, jangan sampai berlanjut apalagi diwariskan kepada anak cucu. Hanya satu kata, lawan. Tuman berontak. Nabi Muhammad Muhammad remaja karena belum jadi nabi, ingin merubah tatanan masyarakatnya, Pak. Tapi di satu sisi ingin merubah masyarakat, di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Dan Rasulullah mah teu santren saperto santri-santri ayeuna, Pak. Rasulullah mah teu kuliah. Ieu mah kan S1, S2, S3, S campur, S naon itu? S toker. Rasulullah itu ummi, makna masyhurnya tidak bisa baca tulis. Jadi satu sisi ingin merubah masyarakat, di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Pamit tadi sahur pengatur acara ingin hati memeluk gunung, apa daya gunung meletus gitu. Kan sieun. Makanya di dalam surat Ad-Duha ada ayat wa wajadaka dholam. Nah, dholam dalam surat Ad-Duha itu artinya bingung, lain sesat. Kemarin Mayalin ceramah, semua manusia pernah sesat, termasuk Nabi Muhammad. Sebelum mendapatkan wahyu, beliau berada dalam kesesatan. Ini Allah yang bilang, wa wajadaka dholam fahada. Jadi akhirnya mah menyebabkan Nabi Muhammad pernah sesat lain Abu Jahal, lain Yahudi, cenah mubalik cek urang sodong teh mah. Tapi orang ada demonya. Kapal ya? Dolan dalam surat Ad-Duha itu artinya bingung, memikirkan solusi terbaik merubah masyarakat. Akhirnya pada kondisi kebingungan ini, Sayyiduna Muhammad sering bermeditasi, bertahanus, bertapa di Gua Hiro untuk memikirkan solusi terbaik merubah masyarakat. Karena masyarakat tidak cukup dengan kritik, Pak. Merubah masyarakat itu tidak cukup dengan kritik, tapi harus ada solusi. Ngeritik mah kabeh ge bisa, Pak. Tapi nu ngasih solusi mah kan hese, Pak. Nah, Nabi Muhammad itu tidak pandai mengkritik, tapi rajin ngasih solusi. Hari urang mah sabalik mah kan. Kritik na pinter mere solusi tara. Kakribu alamnya tetap loba nu ngritik tanpa mere solusi. Nabi Muhammad memberikan contoh, bukan kritik untuk merubah masyarakat, tapi solusi. Rasulullah sering bermeditasi memikirkan solusi merubah masyarakat. Saya mau cek dulu ibu-ibu.
Bu ari Siti Khadijah sang Rasulullah benten sabaraha taun yuswana Bu aya nu seuri aya anu belah aya anu jawabanna teh paling tawakal wallahu a'lam bishawab eta mah jawaban paling soleh tapi aya deui nu leuwih parah tuh dina golodog ketemu kalang ngaharewas ka igeureunan antep tong dijawab da keke kumanehanana di bejaan. Ibu Siti Khadijah waktu ditikah ku Rasulullah yuswana 40 Sayyiduna Muhammad waktu nikah ka Siti Khadijah yuswana 25 jantan Siti Khadijah teh 15 tahun langkung sepuh daripada Rasulullah. Tapi ibu sok sanaos Siti Khadijah 15 tahun langkung sepuh. Saya baca informasi dari Sunan At-Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Upami Siti Khadijah ngareneng calik sareng Rasulullah ibu teu katawis benten yuswana jiga saumuran. Ini artinya apa? Siti Khadijah itu istri yang pandai merawat diri sehingga tampak 15 tahun lebih muda. Picontohun ibu-ibu. Hari ibu-ibu makan sabalik nanya ibu sarang suami teh beda 10 tahun sepuh suami ngarenek dan jika kolotan ibu alasan pami saur urang Singapura nama nu kitu teh ibu-ibu bermutu bermuka tua ibu lain sering mikir cuma kalah ngaku abdi bisa dan hikmah kahiji ka ibu-ibu tina pangawasan ieu contohlah Siti Khadijah istri yang pandai merawat diri agar suami tidak melirik ke lain. Kedua, ketika Rasulullah di Guha Hiro Pak kadang 3 dinten 4 dinten teu mulih-mulih eta anu ngajajapan bekal Sayyiduna Muhammad salami di Guha Hiro teh Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah teh beunghar tiasa mayar ojek ibu ngajamkeun ka Guha Hiro teh. Tapi eta Siti Khadijah ngingking gue nyalira. Jadi kan di kota Mekah ka Guha Hiro teh tebih Pak. Sok nu kantos jaro tong bujeng-bujeng di kota Mekah ka Guha Hiro teh. Ti handap ti kaki bukit ka Guha Hiro nanya itu 20 menitan pami pameget mah. 20 menit Bu nanya mungkin. Batu unggul. Pami pameget mah 20 menitan lah. Pami ibu-ibu mah 2 jam jika nanti karena karek ngalengkas sakedeun ngaluarkeun HP 2 jam tapi eta Siti Khadijah we anu angkat. Poin kedua Siti Khadijah itu istri yang pandai melayani. Suatu malam Pak ketika manusia tenggelam dalam tidur dan mimpi Sayyiduna Muhammad terjaga seorang diri di Guha Hiro berurai air mata menatap dengan penuh sedih ke seantero kota Mekah. Sudah berbulan bahkan bertahun-tahun aku bermeditasi kata Nabi masih saja belum ada solusi untuk merubah masyarakat. Pada kondisi ini fahada Allah memberikan petunjuk. Allah memecah kebingungan Sayyiduna selama ini dengan mengutus sesosok makhluk yang belum pernah dikenal oleh Sayyiduna sebelumnya. Ketika Rasulullah termenung bersedih hati seorang diri, Pak, datang makhluk asing nangkup Rasulullah bari muara. Iqra, baca. Rasulullah luas refleks ngawaras tuh bisa baca. Eta kala leuwih tarik entah apa baca. Saya yakin Nabi juga leuwih tarik maka jawabnya. Tak bisa baca. Dari reaksi mah kumaha aksi ya tapi benar. Aksina sederhana reaksinya mau apa terus nanti. Ketiga kalinya lisan mulia Sayyiduna ditutup oleh makhluk itu. Lalu si makhluk tersebut membacakan kalimat-kalimat yang belum pernah didengar oleh Sayyiduna sebelumnya. Cek makhluk eta teh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam
Ini betahnya macam teh tuntungna untung. Holak. 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 Ya. Setelah membacakan ayat-ayat itu, Pak, les si makhluk eta teh eueuh deui. Kami saur murang kali urang teh makhluk itu datang tak diundang, pulang tak diantar. Lain jaya langkung Jibril dia mah. Jaya langkung di malaikat Jibril. Sebagai manusia biasa, Pak, Sayyiduna Muhammad ruwasieun. Kabayang atuh urang nyalira tengah wengi, tengah gunung, tiba-tiba aya kitu. Eta Rasulullah titu turun kabur di Guha Hira mulih ka bumina. Ti tatarajo ngan duka pegat duka teu senang teh Pak. Da poek kan harita mah. Sumping ka bumina dalam keadaan ketakutan. Saking takutnya menggigil seperti kedinginan. Dibukakeun panto ku Siti Khadijah, katingali caroge sapertos nu tiris ibu. Dicana kalebet diebokeun lajeng disimutan. Eta dina lebet salimut ibu Rasulullah hari wus-wus. Urang dieu terang hari wus-wus. Nah, bieu di Guha Hira aya nu kieu lagi. Hatinya resah, perasaannya gelisah, ketakutan menghantuinya. Dan ibu tahu ketika hati Sayyiduna resah, perasaannya gelisah, ketakutan menghantuinya, tiba-tiba keluar dari lisan istri tercinta kalimat-kalimat yang menyejukkan hati suami seperti embun menghujani bumi. Saur Siti Khadijah, itu suamiku, aku mengenalmu bukan 1-2 tahun, aku mengenalmu itu puluhan tahun. Kau itu orang baik, ucapan, perilaku, dan statusmu di Facebook belum pernah menyinggung orang. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Yang terjadi barusan di Guha Hira adalah kebaikan, karena kau orang baik suamiku. Tenang langsung ibu, mana Rasulullah kusaha ditenangkeunana ku istrina bukosna Siti. Poin katilu, Siti Khadijah itu istri yang pandai menenangkan hati suami. Pertarosan kali ibu, Bu, salami dipihukum ku caroge. Ibu sering nenangkeun mana caroge atau nabi sering ngarudetkeun pikiran salaki. Kabayang Pak, upamina janten Siti Khadijah ibu-ibu urang sono pas Rasulullah hari khusus dia di Guha Hira aya nu kieu dan dijawab ka kieu atuh da akang ulin wae tengah peutingnya hek cicing geura atuh di imah awas ya isukan mendatang deui geura kok cenah kalau stres salah kitu salah karena Siti Khadijah itu istri terbaik ini ibu. 3 kategori naon cenah ibu? 1 dan Siti Khadijah teh Bu kahiji tuh dari separuh deui pandai merawat diri lain suami. Memang Rasulullah positif Covid dirawat, pandai merawat diri. 2 pandai melayani suami. 3 pandai menenangkan hati suami. Nah, karena Siti Khadijah itu istri dengan 3 kategori ini, Pak, ketika Allah ambil Khadijah dari kehidupan sang Nabi, Siti Khadijah pupus, Rasulullah sedih dan luar biasa. Bahkan tahun wafatnya Siti Khadijah dikenal dalam sejarah sebagai Amul Husni, tahun duka cita. Nih, kejadian Isra Mi'raj itu di sini. Tahun duka cita di mana Sayyiduna Muhammad sedihna luar biasa. Di kantun pupus kudu janten bojo. Pertarosan deui ka ibu-ibu. Upami ibu pupus di payun, kira-kira suami ibu sedih atau bunga? Kabayang pas ibu teh beres ditahlilkeun 7na, si bapak teh nyaurang kali istri pangagihna, teteh ka ieu bapak rek wasiat. Ayeuna si mama geus almarhum, bapak titip lamun jaga teteh jadi istri, lamun jaga teteh dewasa kadeknya hidup ulah seperti almarhum si mama. 20 tahun bapak berumah tangga jeung si mama, da gawena teh ngarudetkeun teh bapak.
Tapi alhamdulillah pitulung ti Allah si mamah teh ponok umur. Tak eta teh pertolongan ti Allah ka bapak. Dalamun si mamah panjang umur jigana penderitaan bapak teh leuwih panjang. Buktina pan ayeuna beres si mamah ditahlilkeun 7na tuh tingali. Tensi darah bapak jadi normal apa? Itu udah kabayang ke orang ya Pak, istri pandai melayani suami, pandai merawat diri, pandai menenangkan hati suami, istri satu-satunya. Catat, Khadijah itu istri Nabi satu-satunya, karena selama Siti Khadijah jumeneng, Rasulullah tidak berpoligami. Rasulullah poligami itu setelah Siti Khadijah wafat. Ini senjata ampuh ibu-ibu anu nuju mayunan caroge ngebet hoyong poligami dengan dalih sunnah Nabi. Nyanyi teh suami ibu teh lelenehan ibu Masep. Geningan orang teh wajib nyontok ka Rasulullah. Atuh nya ari bapak. Henteu kira-kira mama aduh kumoal lamun bapak nyontok ka Rasulullah. Atuh nya kan maksud bapak naon? Nya cenah rek poligami. Ka ibu teh ulah emosi. Mangga bapak bade poligami mah, dan itu memang dibenarkan, dibolehkan oleh agama. Tapi upami leres bapak kawayu hoyong nyontok ka Rasulullah, pan aya hiji saat napa ulah hilang. Naon murah mangan hiji, lengkar heula main aing gitu kan. Dan Rasulullah mah poligaminya setelah istri pertamanya wafat. Janten ka bapak-bapak anu ayeuna ngebet hoyong poligami sing rajin-rajin nyuhungkeun ka Allah ti ayeuna. Mudah-mudahan bojona engal. Aya ibu-ibu nu protes, ayo we cenah istri terbaik, ari suami terbaik nu kumaha? Laras teh Bu? Atuh biasa nya jawab, ieu mah jiga balas dendam apa? Laras. Atuh slow we laras. Nih suami terbaik Pak, kata Nabi. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi, suami terbaik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Catat, suami terbaik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah suami yang paling baik terhadap istri-istri. Rasulullah mah Pak, saking saena kanu janten bojo, tong bujang-bujang nyeuselan Pak. Eta nyauran bojo, nyauran bojo, payeun batur tarawatun manggil nami. Saking saena selalu dengan panggilan kesayangan yang membuat hati istrinya itu merasa dicintai, merasa berharga di hati suami. Nah, contoh seperti ibu nembe manggil Siti Aisyah. Kan Siti Aisyah mah kulitna teh sae ibu, putih merona. Putih merona bahasa Arabna teh Humairah. Nu mawi disauran ku Rasulullah teh, ya Humairah, wahai istriku yang kulitnya putih merona. Rawas ibu kami dipanggil gitu ku caroge. Bareng kelepak-kelepaknya. Tapi ketang Pak, upami istri bapak kulitna teu putih merona mah montong dipanggil Humairah Pak. Eta mah penistaan gitu kan. Istri bapak hideung mah ya Humairah we. Enggak, maksud saya itu panggil mama, panggil bunda, panggil umi, dan sahur sepuh bahasa matu ngeser Pak. Laras teh Bu? Ieu memanggil pamajikan teh jiga ngagorowan tukang sahayun. Ngagoler namina. Wiwi. Sanaos leres istri bapak teh namina Wiwi. Tapi cik atuh Pak, panggil dengan panggilan yang membuat istri kita itu merasa dicintai, merasa berharga. Rasulullah itu seperti begitu. Nah, karena Rasul manggil istri dengan panggilan kesayangan, istri Nabi pun tak berani manggil suami dengan namanya Pak. Selalu memanggil dengan panggilan kehormatan yang menjaga harga dan martabat suami di hadapan orang lain. Selalu memanggil dengan gelar dan jabatannya. Gelarnya Rasulullah, jabatannya Nabiullah. Numawi disauran ku bojo-bojo nanti, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, begitu. Ia memanggil salaki itu juga manggil tukang cilok. Ihin. Sanawas laras suami ibu teh namina Ihin Solihin.
Tapi cek atuh Pak Ibu beperikeun suami urang teh ku batur teu patos dihormat. Atuh ku urang sebagai istrina. Laras teh Bu? Aya ibu-ibu nu kainspirasi arek nurutan istri-istri Nabi. Naon manggil suami teh ku jabatanana. Kalaresan jabatanana teh Hansip. Da isu teh robah ngaguruan salaki teh ya Hansip. Nah gitu-gitu teh ulah gitu maksud teh panggil bapak, panggil akang, panggil aa, panggil naon Bu? Lah sodong bebek balaga. Nyala panggil dengan panggilan yang membuat suami kita itu merasa dihargai. Saya awali materi pengajian ini baru mukadimahnya loh. Mukadimahnya sudah setengah jam, mau sama 10 menit tuh. Saya awali materi pengajian ini dengan ciri istri terbaik dan suami terbaik. Kenapa Pak? Karena masyarakat besar tersusun dari masyarakat kecil dan masyarakat terkecil adalah keluarga. Minimal tersusun dari suami istri. Kalau kita menginginkan desa kita baik, kalau kita mengharapkan kecamatan negara kita baik, maka langkah rasional pertama adalah perbaiki diri kita dan keluarga kita masing-masing. Kenapa? Karena masyarakat besar tersusun dari masyarakat kecil. Kalau masyarakat kecilnya baik, maka secara otomatis masyarakat yang lebih besarnya pun akan baik. Makanya jauh-jauh hari Allah menyuruh ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri dan keluarga kita masing-masing dulu dari bahaya api neraka. Kedua, saya awali dengan kisah kewahyuan pertama. Saya ingin menunjukkan kepada ibu bapak ketika Sayyiduna Muhammad bingung bagaimana memperbaiki masyarakat, bagaimana merubah tatanan sosial, ternyata solusi pertama dari Allah adalah Iqra, baca, pelajari, amati, cerdaskan umat. Seolah-olah Allah itu ingin menegaskan, Muhammad, kalau kau ingin memperbaiki manusia, kalau kau ingin membawa umat minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada alam yang terang benderang, langkah pertama yang harus kau lakukan adalah Iqra, cerdaskan mereka. Mencerdaskan umat adalah solusi pertama dari Allah kepada baginda Nabi untuk memperbaiki umat. Mencerdaskan bangsa adalah langkah pertama dalam memperbaiki bangsa ini. Saya punya ketertarikan agak lebih terhadap sejarah peradaban dunia, Pak. Terakhir kemarin saya mereview sejarah peradaban dunia dari era Mesopotamia kuno 4000 tahun sebelum Masehi sampai abad modern itu 35 jilid terbitan Oxford University di London itu. Saya selalu merekam kemajuan sebuah bangsa, lompatan sejarah sebuah generasi selalu dimulai dengan mencerdaskan bangsa itu. Iqra. Ini yang perlu kita tanamkan. Memperbaiki bangsa adalah dengan mencerdaskan bangsa. Makanya Rasulullah itu banyak sekali memotivasi, ngadorong urang umatna supados rajin tolabul ilmi, Pak. Misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda begini, tidaklah salah seorang di antara kalian melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, ke tempat ngaos, ke tempat diajar, kecuali kata Nabi, Allah akan catat setiap langkah kanannya menghapus dosa, langkah kirinya meningkatkan derajat. Kebayang tuh ibu ngaos, angkat tidur masing-masing ke pangaosan, sing yakin sahur Rasulullah setiap lekah katuhu urang ngahapus dosa, setiap lekah kiwa urang ningkatkeun derajat. Ya bapak-bapak ngaos kumajang da bapak masuk naik motor ada mingguan teh tarang ngalekah taban arep ngahapus dosa, bantu kang ningkatkeun derajat. Rasional macam mana ya? Kedua, kata Nabi, tidaklah satu kaum berkumpul di satu majlis, di satu tempat yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah,
disampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, illa haffat alaihimul malaikat, kecuali tempat itu dinaungi dengan sayap-sayap malaikat yang sedang memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang yang berada di majelis itu. Ayeuna ibu bapak, malaikat yang nuju ngadumakeun urang sadayana, mudah-mudahan dosa-dosa urang sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Sateu acan urang ngantungkeun ieu majelis. Ya sahabat menaros, ya Rasulullah, kumaha ieu mah hadir di majelis ilmu tapi lain ngaji. Naon atuh ngadon kulem anu kitu didoakeun ku malaikat. Saur Nabi, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Bisa kompet daun. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian. Ternyata kita masih tetap didoakan oleh malaikat. Jadi sekali lagi, poin pertama, solusi pertama Rasulullah dalam memperbaiki umat adalah mencerdaskan umat. Mencerdaskan bangsa adalah langkah pertama dalam memperbaiki bangsa. Itu satu. Kedua, Pak, tadi saya sampaikan bahwa tahun terjadinya Isra Mi'raj dikenal sebagai Amul Huzni, tahun duka cita, di mana pada tahun itu Sayyiduna Muhammad diuji oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi. Netek semplek nicah, ditinggal wafat oleh paman yang paling membela, Abu Thalib, yang merawat beliau sejak kecil sampai saat itu pupus. Belum selesai kesedihan itu, istri satu-satunya yang sangat beliau cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, Siti Khadijah pupus, Pak. Can beres dua kesedihan eta, intimidasi, teror, persekusi dari musyrikin Quraisy terhadap kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Puncaknya umat Islam diboikot, diembargo di satu lembah namanya Syi'ib bin Ali. Bahkan banyak para sahabat yang mati kelaparan, Pak, di situ. Diboikot, diembargo. Rasulullah teh jalmi, Pak, punya hati, punya rasa. Sedihnya luar biasa, diuji bertubi-tubi, ngedrop Rasulullah teh mentalnya. Allah tahu kalau kondisi Nabi Muhammad seperti ini, mentalnya terus begini, maka akan mengganggu kelangsungan dakwah. Oleh karenanya Allah sayang, wahai kekasihku Muhammad, ulah detik hati, dunia tidak selebar daun kelor. Kalau di Mekah kaum musyrikin menghina, mencaci maki dan memusuhimu, di luar Mekah jutaan kali lipat lebih banyak jumlahnya umatku, makhlukku yang mencintai dan menghormatimu. Tak percaya? Ayo kita jalan-jalan minal masjidil haram ila masjidil aqsa linuriyahu min ayatina, untuk Allah tunjukkan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran. Jadi Rasulullah teh refreshing, Pak, untuk bahasa kasar nama Isra Mi'raj sekarang seger deui, ulah muluut wae, ulah leutik hate, ulah leutik buri cekolot teh mah. Kita punya Allah yang maha segala-galanya. Nah, mudah-mudahan makanya ketika Sayyiduna Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, Pak, Sayyiduna Muhammad itu optimisnya semakin bangkit, Pak, menatap masa depan dengan penuh harapan. Kenapa? Saatosna Isra Mi'raj. Jadi dicas deui, Pak, semangat Sayyidina Muhammad dalam menatap masa depan. Mudah-mudahan urang oge samulihna tina peringatan Isra Mi'raj ieu optimisme urang, semangat kita dalam menatap masa depan semakin tumbuh, semakin semangat sebagaimana Sayyidina Muhammad pulang Isra Mi'raj. Kenapa semangat ini penting? Kenapa optimisme ini penting? Karena pepatah bijak mengatakan begini, Pak. Power itu, kekuatan itu tidak terletak di otot kita, tapi kekuatan itu terletak di kepala kita. Numawi Islam ngajarkan dina masakana kedah husnudon, roja ilallah, optimis. Kenapa? Kekuatan terletak di sana. Contoh kecil, tembok setinggi 2 meter. Ke sana ketua MUI.
Jangan lompat lah pangarsa 2 meter jika nama mual biasa pasti mual bisa. Kenapa? Di kepala saya ada rumus mual bisa, pasti mual bisa Pak. Tapi hiji wakil abdi diudang 3 anjing edan Bu, 3 anjing nagepa, anjing bulldog, anjing elder, anjing kampung, 3 anana rabies. Kita mah bucir si kuring lupa satarikna. Tiba-tiba di tengah jalan ada tembok setinggi 2 meter menghalangi. Saya pasti menanamkan dalam hati dan pikiran saya harus bisa melewati tembok ini. Sebab kalau tidak, saya adalah makhluk Allah keempat yang rabies setelah 3 anjing itu. Bisa Pak. Ini optimisme. Ya. Makanya Pak, Allah menyuruh kita untuk optimis. Saya yakinlah di dia ada ahli pengawasan, datangi pesantren, gudangna ilmu, ibu bapak hafal surah Al-Furqan ayat 74. Cok Bu, baca Al-Furqan ayat 74. Cocok. Kayak kekurangan orang Sunda teh Nabi. Sok hese ngapalkeun ngaran surat jeung nomor ayat. Dalam dicontohan na eta teh ngerisaeun. Sapertos kurang kali dunia imtihanan dengan ayat tahfidz Quran dipanggil umurna. Ujang. Coba baca surat Al-Insyirah. Udah luas. Sok-sok. Manya Alam Nasroh. Oh, Alam Nasroh la kasabra waduh. Di orang Al-Insyirah mah ulah. Di contohan Alam Nasroh Narolo. Nah surat Al-Furqan ayat 74 itu adalah doa yang sering kita baca. Saya kasih bocoran, lanjutkan. Rabbana hablana min lancar Pak? Tadi mah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana gening nu eta. Jadi engke Pak, Ibu, upami ningali urang kali urang di urang Al-Insyirah ngahuleng. Di contohan Alam Nasroh norolong teu keuk digumujeb. Kolotna ge sarua. Lihat dalam ayat ini Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak istri yang bisa menjadi pelipur duka kami. Mana cita-citanya, mana optimismenya di akhir ayat, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai imamnya, pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Ini kan optimisnya luar biasa Pak, ideal. Dina ayat ieu Allah teu ngajarkeun ka urang supados nyuhkeun dijadikeun jalmi bertakwa galak. Tapi dalam ayat ini Allah mengajari kepada kita untuk memohon dijadikan imamnya, pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Pasti pimpinannya lebih bertakwa. Jadi usung tileng kemarin ngadu anak tileng kieu. Ya Allah, mudah-mudahan abdi sing jadi anggota DPR lain Pak. Islam itu mengajarnya begini, ya Allah, mudah-mudahan abdi sing jadi kepala ketua DPR gitu. Ideal Pak, optimis. Saya pernah baca tafsir At-Tabari juz kedua karya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Di juz kedua, Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyuguhkan sebuah kisah pada zaman Sayyidina Muhammad SAW. Di Madinah Pak, ayah hiji sahabat anu miskin pisan. Saking miskinnya mengundang perhatian Nabi. Karena memang lamun yang terkenal kudu ekstrim itu Pak. Lamun miskin pisan, lamun beunghar pisan gampang viralan nanti. Lamun miskin pisan itu beunghar pisan itu eta teh hese viral ya. Kalau saya pertas Sayyidina Al-Mukarram ibu bapak guru ngawulang belasan tahun ngawuruk santri ratusan, saya yakin nu kameumeuh teh nu diemu teh ngan kadua santri Pak. Ngan kadua siswa anu pinter pisan jeung siswa anu goblok bisa. Nah eta mah hese poho. Namun santri anu sedang-sedang saja mah eta teh gampang hilap. Saya sebagai dosen cuma ingat 2 mahasiswa saya. Mahasiswa yang pinter banget dan mahasiswa yang on banget.
Mahasiswa yang sedang-sedang saja masuk kode saya teh. Dan yang paling saya ingat itu mahasiswi. Serius, mahasiswi yang pinter banget, cantik banget, kaya banget, orang tuanya sudah tua banget, dan dia anak tunggal. Nah itu mah dituna nomor WA. Gak, maksud saya itu kalau ingin terkenal harus eye catching. Nah si sahabat ini saking miskinnya mengundang perhatian Nabi. Lalu Nabi datang menghampirinya dan berkata, "Kang, kunaon akang teh menikis mimpi pisan." "Ya Rasul, abdi kismin kieu tidak karena doa abdi, karena doa akang. Memang akang ngadoa kumaha teh kabalangsa. Begini, ya Allah, hidupkan saya di dunia dalam keadaan miskin melarat, tapi bangkitkan saya kelak di akhirat di dalam surga Firdaus." Itu doa sahabat itu Pak. Dicatat dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari juz kedua. Kata Nabi, "Mau gak aku ajarkan doa yang lebih keren, yang lebih hot, yang lebih bagus daripada doa itu?" "Tentu ya Rasul." Lalu Sayyidina Muhammad membacakan surah Al-Baqarah ayat 201. Sok ibu-ibu baca deh. Al-Baqarah. Contoh adri. Rabbana atina wa fil. Lihat doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesuksesan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kesuksesan di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, umat Islam aku itu doa tadi, sahabat tadi nu minta sukses di akhirat malarat di dunia, coret. Seorang muslim itu harus optimis, sukses dunia, sukses akhirat. Ini pentingnya optimisme, Pak. Tujuan Isra Mi'raj, Pak, hikmah kami Isra Mi'raj bagi pribadi Nabi, catat. Saya baca di dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj karya Syekh Wahbah Zuhaili. Bukan tafsir Munir yang karya Imam An-Nawawi ya, bukan 2 jilid. Karya Syekh Wahbah itu tafsir Al-Munir 17 jilid. Beliau mengatakan, hikmah terbesar Isra Mi'raj bagi pribadi Nabi adalah untuk membangkitkan optimisme dalam hidup, untuk membangkitkan kembali semangat Rasulullah menatap masa depan dalam berdakwah. Gen nu atos mah atos. Nah gitu. Kenapa? Kekuatan adanya di sini. Nah, saya punya pengalaman, Bu, kapungkur abdi nuju alit di kampung di lemur, Pak. Lamun aya pesawat terbang, aya kapal. Sok diudak jeung babaturan teh di goroan. Kapal menta duit. Ari di Swadong sami? Oh my God. Tapi asa can pernah di auran duit tuh kapalnya, Pak. Eta simkuring ngaregi ka pun dia. Mama, mah hoyong ka luar negeri sakola teh ngaranna kapal. Waktu itu ibu saya tahu persis kalau orang tua saya itu tidak mampu menyekolahkan saya ke luar negeri karena keterbatasan ekonomi. Tapi seorang ibu yang punya optimisme, seorang ibu yang dalam lisannya ada kaulan sadida, beliau peluk saya. Kumamah didoakeun asing sakola ke luar negeri. Jum bager kasabrang ka Palembang ari balik mawa. Masih kan ekoropu? Sudah digentos ke Cilonggoan. Nah, karena ada cita-cita, karena ada optimisme, ya alhamdulillah. Ini saya mau tanya ibu bapak, bu, ibu-ibu, tempok adil. Saya mau tanya, ibu mah bayang ya, punya bayangkan, misalkan kondisi ekonomi ibu teh lieu eueuh rada teu aya, kismin bin balangsak alias malarat. Lalu putra ibu yang kelas 3 SLTP, kelas 3 SMP, kelas 2 alia nyarios ieu ka ibu teh. Mah, mah hoyong kuliah di kedokteran kete nu ratusan juta geuning biayana teh. Kinten-kinten ibu bade ngawalor kumaha? Tah, jawabanna teh kieu. Lain teu ngadukung mamah teh. Tapi da urang mah kumaha? Boro-boro kuliah di kedokteran, pan ka dokter ge hese. Salah gitu, aya nu leuwih parah deui. Teteh mah hoyong we kuliah di kedokteran,
Ari ranking sesuai dengan jumlah murid. Sok sanaos leres putra ibu teh murid 40 ranking ka 40. Murid 30 ranking ka 30. Tapi sok sanaos kitu ibu, kewajiban kita pas sebagai orang tua hanya melakukan reinforcement, melakukan penguatan terhadap cita-cita baik, terhadap optimisme anak-anak kita. Perlu doakan, kumamah didoakan AA teteh sing jadi dokter yang kaya raya, dokter yang dermawan, dokter yang bisa membantu banyak orang. Sok bager cita-cita masih luhur da teu bayar ieu. Gratis kan cita-cita mah? Lu gratis wae urang mah dikritik komo lamun mayar, Pak. Ini kesempatan Isra Mi'raj ini untuk merubah mindset, merubah pola pikir kita, merubah pola pikir umat Islam. Kita punya Allah yang maha segala-galanya, tidak ada yang mustahil ketika Allah kun fayakun. Kewajiban kita hanya mempersiapkan masa depan, karena pepatah bijak mengatakan gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Saya mau zaman Orde Baru bangkesanya. Emut abdi menuju SD zaman Orde Baru. Ayah hiji menteri idola simpuring Pak. Si bapak itu pintar ngabulak-balikeun kata. Mari kita memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Emut kene Pak. Mari kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Tapi kebayang saya itu terkadang berpikir upami si bapak eta ceramahnya di Garut. Ciri khas di Garut kan domba Garut. Mari kita memasyarakatkan adu domba dan mengadu dombakan. Nah, dalam menyongsong masa depan, Islam mengajari kita kedah ngagaduhan optimisme, cita-citaan saya. Ya, tadi referensinya surat Al-Furqan 74, sekarang surah Al-Baqarah ayat 201. Makanya Pak, ketika Allah mewanti-wanti agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, dalam surah An-Nisa ayat 9 itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian merasa risih, hendaklah kalian merasa takut andai kata kalian meninggalkan generasi yang lemah. Kenapa harus takut? Karena tantangan yang akan dihadapi oleh anak cucu kita 10, 20, 30 tahun yang akan datang akan jauh lebih berat daripada tantangan yang kita hadapi hari ini. Semakin berputarnya zaman, semakin beredarnya waktu, tantangan dan rintangan akan semakin berat. Makanya Allah mewanti-wanti, jangan sekali-kali kita meninggalkan generasi penerus dalam keadaan lemah dalam berbagai hal. Agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, pan solusi dalam ayat itu cuma dua. Satu, falyattaqullaha, kita bertakwa kepada Allah dan mewariskan ketakwaan itu, kesolehan itu kepada anak cucu kita. Ini sering dibahas, saya bermakmum saja pada Syekhun Al-Mukarram di sini. Saya yakin sering dibahas. Yang jarang dibahas itu solusi nomor 2. Wal yaqulu qaulan sadida, dan kalian bicara benar. Dulu waktu saya nyantri di pondok enggak paham apa ini kaitannya antara bicara benar dengan generasi unggul di masa yang akan datang. Lalu saya baca tafsir Al-Munir tadi. Kata Syekh Wahbah, benar dalam ayat ini ada dua. Satu, benar kontennya, isinya benar. Dua, benar konteksnya, ngadugikeun saya. Pamisaur bahasa Indonesia teh mah kaulang sadida itu kalian bicara baik dan benar, baik penyampaiannya, benar isinya. Karena banyak perkataan yang isinya benar tapi penyampaiannya kurang sae, janten awon. Contoh, ibu laras teh ngemutan caroge berjamaah pamitos kadang. Laras teh Bu? Saya. Tapi nyarios sakit. Adam tos beres, ibu mah tos abdas, hari caroge masih ngaroko hareupeun tipe. Ibu ngadeg payun caroge bari kieu.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cik atuh bapak teh geura insaf dari sekolah kita ada tadi masih ngarokolin ka masjid bawa giru. Naudzubillah. Kaos bapak dikitukeun. Isi nana mah bener nih warang berjamaah. Tapi ngadugikeun anak kirang sae kan jadi ngaburileng bapak teh. Leres deh. Bagaimana kaulang sadida itu begini? Ada tos beres, ibu tos abdas, bapak masih ngerokok. Sorry ibu teh. Pak punten lokal sekedar. Mama, orang tos ada beli badan tepan ke masjid. Atau badai berjamaah di bumi ku mama di atosan. Mama sok rada husu ari di imamanku bapak teh. Padahal itu sebentar mata husu di imamanku salaki teh nya. Da sok rudet eta teh bahasa anak sok raneh gitu. Kamari ke usum PSBB kan berjamaah di rumah saja. Di imaman maghrib ku salaki, kakarek meureun salaki datang imaman. Da grogi itu biasa teh ya eta macawal asri mimiti. Nah, tungtung ya jadi watini. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ma yukadzibuka ba'du biddin. Pan ibu teh di tukang mereja jadi panjang hawa. Terus beres ke depan ku ibu teh ditoel. Pak, tadi mawar istri teh asli beda. Nya mah eta teh proposan baru. Sok sanaos gitu kan harus santun. Mama sok rada husu ari di imamanku bapak teh kira kurang teu izin Pak. Kedua contohnya, ibu saya tadi ke orang ngajagi kesehatan, di orang olahraga aku caroge supados sehat. Saya. Tapi caroge ibu nyarios na kieu. Mah, cing atuh sing daek olahraga ngarah body teh puguh bentukna. Ieu mah anu yata kitu. Tuh tinggal imah body tatangga keur ngempel mah dibohay mah. Eta teh sok olahraga. Ibu raos dikitukeun. Untung pekot tengah layang ini. Isinya benar, tapi ngadugikeun anak kirang sae kan janten Allah. Ibu pun tanya sanes ngahinanya. Da ieu mah kenyataan. Kan kapungkur menuju gadis body ibu teh puguhnya bentukna jiga biola. Ayeuna mah kan tos 30 tahun rumah tangga budak geus genep kadang caroge ibu teh bingung ningali bentuk ibu teh. Kayak ieu teh sound system. Bapak ulang bujang tarik-tarik teh enggak bapak ge sami. Ya Bu, kapungkur menuju pamuda kan patuangan jeung dada teh rata Pak. Jika bintang iklan elemen gini. Ayeuna geus 30 tahun rumah tanggi bapak pulang dikit depan ku ibu kadang ibu teh bingung. Teh bujur atawa beuteuh. Jadi malik teh kudu ka mana? Jadi pamaget mah Pak, kemarin teman saya itu menyelesaikan S3. Kirim disertasinya sama saya itu. Teman satu angkatan. Disertasinya itu risetnya di UI itu tentang kerek Pak. Merhatikan kerek jadi dokter Pak. Saya baca isinya. Ternyata menurut penelitian dokter itu teman saya pameget mah upami kulam he kerek nanti bervariasi. Upami yuswana di bawah 40 tahun maka mendengkur stabil. Itu penelitian. Upami usianya di bawah 40 tahun kerek nanti stabil Pak. Stabil. Tapi upami tos langkung teh 40 tahun Pak teh stabil. Ibu nuju rawas pulang digedengan bapak tibra kerekna kieu. Turun sekali. Daru pas ibu teh diperhatikan bisi teh disadar deui. Alhamdulillah. Jadi kepada anak-anak juga begitu kaulang sadida itu Pak Ibu. Aa sabaraha ulangan tajwid opat mah sabaraha opat tuh damane banyak HP wae nya main game wae jadi benar opat nyerapkeun podok sia mirip bapak maneh podok sok ulang-ulang podok mirip bapak maneh jika budak ibu teh yes si bapak teh podok teh ibu sok sanaos benar budak-budak teh bodoh tapi ulah dibodoh-bodoh ibu. Kaulang sadida tuh begini. Sabaraha ulangan tajwid? Opat. Mama maka pungkur kantos kenging 2.
tidinya mamah langkung rajin ngapalkeun langkung giat belajar. Alhamdulillah pas ulangan deui teh geuning dalapan. Ayeuna aa opa sok geura atuh bageur sing langkung rajin ngapalkeun, sing langkung getol geula belajar insyaallah berangke make 10. Mama yakin aa langkung pintar daripada mama. Cik raosan ka hiji raosan ka dua. Hari ibu sok ka hiji ka dua. Makanya di dalam parenting education, pendidikan tentang keorangtuaan, ada istilah begini. Bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia akan belajar rendah diri. Namun bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia akan belajar mengaktualisasikan diri. Bodoh, bodoh, engke bodoh. Nah, beres apa balik ke mana diteraskeun malah bari ngarip. Ada ngacak si mama ge bodoh. Hati-hatilah anak kita itu dipupuk dengan lisan kita orang. Numawi Islam jauh-jauh hari mengatakan wal yaqulu qaulan sadida. Sakit ulah lami teh nyaos. Ulah lami-lami teh pedah nenean abdi di dieu der ceramah teh 3 jam. Supaya itu silaturahim deui ditaros we ibu. Sang ceramah etang leutik-leutik basa rajaban. Oh budak eta mah ulah datang teh ceuk. Lamun kamari geus siap ceramah na 3 jam. Arek balik ti heula merah. Lamun sakedap mah saja beres dipakai itu silaturahim deui taros we ibu-ibu teh sana ceramah datang alun-alun kaset kata Singaparna oh jak aya dia orang daratan yuk da kamari sakit dengan saja cenah ceramahna teh yuk itu sabda Rasulullah yasiru wala tu'asyir mudahkan jangan dipersulit basyiru wala tunaffiru beri kabar gembira buat jamaah nyaman jangan membuat mereka kapok dalam beragama. Sakitu panggilan biasa kabeh hatur, hapunten anu kasuhun, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.